Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kitab tafsir Marah Rabid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid karangan ulama besar Nusantara Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita melanjutkan surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur Makkiyatun, ini adalah termasuk golongan Makkiyah. Thamanu ayatin, ada 8 ayat. Thamanun wa ashruna kalimatan, ada 28 kalimat. Dan wa mi'atun wa ashruna harfan, ada 120 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Telah melalaikan kalian saling banyak-banyakan harta. Syagolakum, atau menyibukkan kalian at-taghalubu bil manaqibi wa bikathratil mali wa adadir rijali. Menyibukkan kalian saling mengalahkan dengan cerita-cerita dan prestasi-prestasi, dengan banyaknya harta dan banyaknya pengikut atau banyak juga orang-orang keturunan. Wattabahi bidzalika, dan saling membangga-banggakan dengan demikian itu, anit tadbiri fi amril qari'ati wal isti'dadi laha qoblal mauti. Dibanding dengan mengurusi urusan hari kiamat dan mempersiapkan bagi kiamat sebelum kematian. Kita harusnya lebih siap, lebih mempersiapkan kematian kita dibanding dengan sibuk-sibukan banyakkan harta, sibuk-sibukan banyak mengikut, banyak-banyakan anak. Ini malah menyibukkan mereka itu, yang menyibukkan mereka adalah berbanyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, sampai terlalaikan. Yang harusnya dipersiapkan kematian atau qari'ah, hari kiamat, baik kiamat kubro maupun kiamat sugro yang terjadi pada masing-masing orang, yaitu kematian. Ruya anna bani Abdi Manaf wa bani Sahmin tafakhara bil ashrafi fil Islam. Diriwayatkan bahwasanya Bani Abdi Manaf dan Bani Saham itu tafakhoru, saling membangga-banggakan dengan keturunan-keturunannya ini dalam Islam. Ini salah satu asbabun nuzul dari At-Takatsur. Faqala kullun minal fariqaini, berkata di setiap kelompoknya, yaitu ini Bani Abdi Manaf, nahnu aktsaru minkum sayyidan wa a'azzu azizan wa a'dhamu nafaron. Dan kami, katanya, ada kata kelompok Bani Abdi Manaf, lebih banyak jadi tuan, lebih banyak yang menonjol. Wa azzu azizan, yang lebih banyak yang jadi orang-orang mulia. Lebih banyak orang-orang yang jadi pembesar-pembesar. Fakatsaruhum Banu Abdi Manaf. Maka dianggap yang paling banyak adalah Bani Abdi Manaf. Faqala Banu Sahmin, maka berkata kelompok Bani Saham, innal baghiyya afnana fil jahiliyah. Orang ada penguasa zalim, atau ketika itu orang-orang yang zalim itu membinasakan kami. Kami dulu memang banyak yang seperti itu, tapi kami dibinasakan. Ada yang bunuh kelompok kami ini, Bani Saham ini banyak yang terbunuh. Fa'addu ahya'ana wa ahya'akum wa amwatana wa amwatakum. Kalau mau fair, dihitung dong yang hidup berapa orang, yang mati berapa orang. Ketika itu fafa'alu fakatsaruhum Banu Sahmin. Ketika itu dihitung, ternyata yang lebih menonjol di situ adalah Banu Saham. Fanazalat fihim hadhihi surah, maka turunlah ayat ini, surat ini. Jadi
Celaka buat mereka yang hanya membangga-banggakan banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Untuk apa yang seperti itu? Padahal kan yang harus dipersiapkan lebih itu kepada kematian. Persiapkan amal soleh. Warwa Matraf, dan riwayat yang kedua, Rawa Matraf ibn Abdullah ibn As-Sakhir an abihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra alhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan alhaakum, kemudian waqala, dan mengatakan inna ibnu Adam yaqul, bahwasanya Bani Adam manusia berkata mali mali wahallaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Hartaku, kata orang itu sering mengatakan hartaku, hartaku. Apakah kamu memiliki harta kecuali yang kamu makan kemudian habis begitu saja, hilang? Dan pakaian yang kemudian nanti akan hancur, kemudian harta yang kau sodakohkan yang itu yang akan berlalu dan nanti akan diambil pahalanya di hari kiamat nanti. Jadi harta kita itu sebetulnya di dalam bahasa Arab sendiri mali itu bisa berarti hartaku, bisa berarti bukan li, punyaku, bukan punyaku. Ketika seorang punya harta itu sebetulnya apa sih yang dia harapkan dari hartanya? Harta itu bisa saja kita makan dan itu habis. Harta yang dimakan ya sudah habis, justru akan hancur. Baju, pakaian atau kendaraan yang kita pakai akan hancur juga. Kecuali harta yang disodakohkan maka akan berlalu dan akan kita panen nanti di akhirat nanti. Maka seharusnya yang harus kita sibukkan harta yang disodakohkan. Celaka bagi orang yang hanya mengumpulkan harta, hanya membangga-banggakan dengan banyaknya harta saja. Wa quri'a alhaakum, a'alhaakum, dan dibaca a'alhaakum, ada istifhamnya apakah, tapi al-istifham at-taqrir, ini pertanyaan, ini untuk takrir, untuk ketetapan, bukan pertanyaan, bukan harus dijawab. Apakah melalaikan kalian, bukan untuk dijawab. Atau hatta zurtumul maqabir, atau ini dalam artian kata ini takriri ini memang telah melalaikan kalian. Bukankah telah melalaikan kalian? Ini satu pertanyaan, bukan satu pertanyaan, tapi memang pernyataan yang melalaikan kalian. Yang melalaikan kalian at-takatsur, perbanyak harta, saling membangga-banggakan dengan banyak keturunan, hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Ai harta atakum al-maut, atau sampai datang kepada kalian kematian. Fasirtum fil maqabir zuwaron tasiruna anha. Maka kalian seakan-akan berjalan ke kuburan itu hanya kunjungan saja. Ila makanil hisab, sampai nanti ke tempat dihisab kita. Yuqalu liman mata, dikatakan kepada orang yang mati, kalau ada orang mati itu qad zara qabrahu, dia telah mengunjungi kuburannya. Dia sudah sampai ke kuburannya. Kenapa? Wa inna ma yuqalu dzalika li'annahu la budda lahu min intiqalin anha. Karena kita itu harus melewati, harus pindah dari alam dunia kita ke alam kematian di situ, ke kuburan situ. Seakan-akan itu memang tempat untuk kunjungan saja. Ila manzilihi min jannatin aw narin, sampai ke rumahnya nanti. Ini hanya lewat saja sampai nanti ke rumahnya yang benar-benar rumahnya pilihannya antara surga dan neraka. Nah, ini kuburan ini jadi kunjungan saja. Hatta zurtum, sampai kalian mengunjungi kuburan. Terlalaikan sampai kalau misalkan sudah mati baru terasa, baru sadar. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan seperti itu. Kelak kalian akan tahu. Ay haqqan saufa ta'lamun, atau benar-benar kalian akan tahu. Indal mauti, ketika mati nanti, hina yuqalu lakum la busyra fi waqti su'alil qabri.
Sampai dikatakan ketika maut itu akan dikatakan kepada kalian, tidak ada berita kabar gembira lagi bagi kalian ketika ditanyakan di alam kubur. Ketika bertanya nanti ditanyakan di alam kubur kita. Oh, kalau udah seperti itu sudah tidak bisa amal lagi dan akan tahu nih, sudah tidak ada kabar gembira lagi, sudah tidak bisa negosiasi lagi. Nah, ini baru terasa ketika itu. Kalla saufa ta'lamun, dan diulangi. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kenapa pengulangan seperti ini? Kalau Syekh Nawawi mengatakan kalla saufa ta'lamun, yang pertama ini fi waqti su'alil kubri, pada waktu pertanyaan di kubur. Sedangkan yang kedua tsumma kalla saufa ta'lamun indan nusyuri, ketika dibangkitkan, ketika hari kebangkitan. Hina yunadil munada fulanun syaqiyun syaqawata la sa'adata ba'daha abadan. Seorang itu dipanggil nanti, seorang itu akan selalu sengsara, yang kesengsaraan ini tidak akan pernah bahagia lagi setelah itu. Wah, ini bahaya kalau udah seperti ini. Baru terasa, memang udah terasa. Dari kuburnya terasa, dibangkitkan saufa ta'lamun juga terasa lagi, menyesal lagi mereka. Wahina yuqal wamtazul yauma, dan ketika dikatakan wamtazul yauma, seperti halnya dalam surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ketika itu dipisahkan, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang durjana, durhaka, selama itu orang-orang di dunia durhaka, maka ketika itu dipisahkan dengan orang-orang beriman. Nah, dipisahkan. Kalla saufa ta'lamun. Kelak kalian akan tahu. Nyesal nanti kalau sudah seperti itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak demikian. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian tahu ilmu yaqin. Gak akan seperti itu kalau tahu ilmu yaqin. Ilmu yakin wa jawabul lau, dan jawab lau adalah mahdhuf, dihilangkan. Kan seandainya tahu ilmu yakin apa nih? Seandainya tahu ilmu yakin, ay haqqan lau alimtum li ayyi amrin khuliqtum lashtaghaltum bihi wa ma tafakhartum fid dunya. Jawabannya seperti ini. Jika kamu tahu ilmunya, tahu nih terhadap ilmu yakin. Kita akan bahas nanti ilmu yakin apa. Ilmu yakin, jika kamu tahu untuk apa kalian diciptakan, pasti kalian akan sibuk dengan urusan kalian diciptakan untuk apa. Kita kan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita untuk beribadah, pasti akan sibuk dengan ibadah jika kita tahu tentang ilmu yakin. Dan kita tidak akan membangga-banggakan tentang dunia. Banyak anak, banyak harta, itu buat apa kalau seperti itu? Jika tahu ilmu yakin. Jika tahu ilmu yakin, maka jawabannya, maka kalian akan sibuk dengan urusan apa yang kalian diciptakan dan tidak akan sibuk dengan urusan dunia. Itu. Tapi jawaban ini dihilangkan. Seandainya kalian tahu ilmu yakin, nah, jawabannya mahdhuf, dihilangkan. Wa yuqalu, dan dikatakan juga ini makna yang lain dari lau ta'lamuna ilmal yaqin. Syekh Nawawi menjelaskan innal ma'na lau ta'lamuna ilmal maut. Nah, ilmal yakin di sini maknanya adalah seandainya kalian tahu ilmu mati. Seandainya kamu sadar waktu hidup tuh kalian akan mati, wa ma yalqal insan ma'ahu wa ma ba'dahu fil qabri wa fil akhirah, dan apa yang akan terjadi, apa yang dihadapi manusia setelah mati dan dikubur nanti di akhirat, lam yulhikum at-tafakhur an dzikrillah. Tidak akan melalaikan kalian sombong-sombongan, bangga-banggaan, dan bahkan sampai melalaikan kepada zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan. Jadi seandainya kita pikirkan tentang kematian, kita pasti akan sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk memikirkan bagaimana kita setelah mati, bagaimana kita dikubur, bagaimana kita di akhirat nanti.
tidak sibuk dengan urusan dunia, tidak terlalaikan dengan urusan-urusan dunia, gitu. Maka kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, tidak demikian jika orang tahu ilmu tentang kematian. Dari sekarang sebelum kita mati kita harusnya berpikir bagaimana setelah mati kita bahagia. Bukan hanya memikirkan hidup bahagia, tapi memikirkan bagaimana mati kita bahagia dan setelah mati maka akan bahagia kalau seperti itu. Beda dengan halnya orang memikirkan hanya kesenangan bahagia di dunia, tidak terpikirkan setelah itu ada kematian dan setelah itu kehidupan selanjutnya yang abadi, tidak terpikir bahaya. Alhaakumut takatsur kalau seperti itu. Kalau orang yang terlalaikan bagaimana kejadian? La tarawunnal jahim. Maka kalian sungguh akan melihat neraka jahim. Wa hadza jawabu qasam mahdhuf ay wallahi la tarawunna adzabal jahim. Sungguh kalian akan melihat jahim itu adalah wallahi demi Allah kalian akan melihat azab neraka jahim. Jadi azabnya fa innaha yarahal mu'minun aidan fakana al-wa'id fi ru'yati adzabiha la fi ru'yati nafsiha. Jadi yang dikatakan di sini adalah bukan neraka jahimnya, karena neraka jahim mungkin orang-orang mukmin juga mengerti. Janji-janjinya juga Allah Subhanahu wa taala ini mungkin di dunianya orang-orang mukmin juga tahu janji Allah Subhanahu wa taala kalau durhaka itu azabnya nanti akan ke neraka jahim. Tapi di sini la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim, wahai orang-orang yang terlalaikan. Dia akan melihat benar-benar azab di neraka jahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa qara'a Ibnu Amir dan Ibnu Amir wal-Kisai membaca dengan bidhammita, dibaca dengan dhammahkan la turawunnal jahim. Sungguh kalian akan diperlihatkan neraka jahim. Ay annahum yuhsyaruna ilal jahim fayarawnaha. Dia akan dibangkitkan ke neraka jahim dan dia akan melihat neraka jahim. Sungguh kalian akan melihat, kalian akan melihat benar-benar. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian sungguh akan melihat neraka jahim dengan ainul yakin. Nah, ini memakai kalimat tambahan, bukan hanya la tarawunnal jahim, justru dilanjutkan tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Kenapa? Tsumma la tarawunna nafsal jahim, atau kemudian kalian akan melihat neraka jahim bi ainil yakin, dengan ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Kenapa harus rataunun jahim kemudian dilanjutkan ainal yakin? Fa innahum fil marratil ula ra'au lahban la ghair. Karena di saat pertama dia hanya melihat gejolak apinya saja. Anna hadhihi ar-ru'ya wa fil marrati tsaniyah ra'au nafsal hufrah wa kayfiyatus suqut fiha wa ma fiha minal hayawanatil mu'dhiyah. Dan di yang kedua, ainul yakin ini dia melihat benar-benar sampai lubangnya, sampai jatuhnya, dan di dalamnya ada hewan-hewan yang menyakitkan. Nah, itu baru. Dan di sini berarti ada satu hal, la syakka anna hadhihi ru'yah ajla. Penglihatan ini yang memang sudah benar-benar melihat ini lebih jelas lagi. Wal hikmahnya dengan ainul yakin adalah wal hikmatu fin naqli, perpindahan minal ilmil akhfa ilal ajla. Dari ilmu yang khafi, yang tersembunyi, sampai yang jelas. Jadi memang la tarawunnal jahim seakan-akan kita hanya melihat bukan kita, mohon maaf, seakan-akan orang itu ini yang terlalaikan akan melihat neraka jahim, tapi ini benar-benar ainul yakin akan melihat dengan nyata. Jadi tadinya ilmunya saja dan akhirnya nyata. Ini dibuat perpindahan antara yang kelihatan ilmu saja dengan yang nyata.
Dan ini at-taqri ala tarqin nadhari li'annahum kanu yaqtasiruna ala dhanni wa la yatlubuna ziyadah. Ini juga satu peringatan bagi orang yang meninggalkan berpikir, karena biasanya mereka hanya terbatas kepada prasangkaan saja, tidak melihat tambahan-tambahan yang lain atau mencari tambahan-tambahan yang lain. Ini juga sebagai teguran untuk kita. Jangan sampai kita hanya tahu ini seperti ini, tidak mencari ilmu yang lain. Seandainya kita tahu mencari ilmu tentang bagaimana surga, maka kita akan bertambah amal kita. Seandainya kita tahu dan menambah ilmu terhadap bagaimana siksa api neraka, kita tidak akan lagi berani melaksanakan maksiat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, tsumma latus'alunna yauma idzin, kemudian kalian akan ditanya hari itu, yaitu yauma ru'yatul jahim, ketika melihat neraka jahim, 'anin na'im, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala fid dunya, di dunia. Fasu'alul mu'min su'alun tasyrifun wa tabsyirun. Allah Subhanahu wa taala juga akan bertanya kepada orang mukmin, orang beriman, tapi itu pertanyaannya pertanyaan memuliakan, menggembirakan. Bi an yajma'alahu baina na'imid dunya wa na'imil akhirah li'annahu syukrun ni'am. Dan ini mengumpulkan antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dulu sudah ada nikmat dunia dan kau syukuri, maka sekarang nikmat akhirat bagaimana? Enak sekali kan? Nah ini ya Allah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditanya seperti ini. Tasyrif, mendapatkan soal tasyrif, soal tabsyir. Sedangkan orang kafir, wa su'alul kafir, ditanya juga orang-orang kafir taubih wa taqri', sebagai peringatan buat mereka untuk dijelekan lagi, li'annahu tarkus syukri haitsu qabala na'imad dunya bil kufri wal isyan. Mereka meninggalkan kesyukuran ketika di dunia, dia menghadapi nikmat dunia itu dengan kekufuran dan dengan malah dipakai maksiat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah, titipannya dari Allah, kau malah dipakai untuk bermaksiat. Ini kufur nikmat, maka dia akan ditanya nanti, la tarawunnal jahim, dia akan melihat neraka jahim, dan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dia akan ditanya, dulu itu di dunia itu nikmat kamu itu. Sekarang bagaimana kalau di dunia tidak bersyukur nikmat, bagaimana azabnya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian di terakhir Syekh Nawawi menjelaskan tentang fadilah, salah satu fadilah dari surat At-Takatsur. Wa rawa al-Hakim fil hadits, dan diriwayatkan Imam Hakim meriwayatkan dalam sebuah hadits, ala yastati'u ahadukum an yaqra'a alfa ayatin fi kulli yaumin. Bukankah mampu bagi seorang kalian untuk membaca 1000 ayat di setiap harinya? Qalu, mereka berkata, wa man yastati'u an yaqra'a alfa ayatin, siapa yang sanggup untuk membaca 1000 surat, 1000 ayat dalam satu hari, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan solusi, awama yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakumut takatsur. Bukankah kalian bisa untuk membaca surat At-Takatsur? Artinya surat At-Takatsur ketika kita baca memang sederajat atau selevel dengan 1000 ayat. Ini salah satu keutamaan surat At-Takatsur. Ini juga merupakan hadis ini juga tambahan untuk kita usahakanlah 1000 ayat baca setiap hari. Dan memang kalaupun kita tidak bisa, kita baca surat Takatsur ini karena satu suratnya saja sudah mengingatkan kita kepada amalan-amalan akhirat, sudah mengingatkan kita jangan sampai terlalai oleh dunia, dan kita sudah diperingatkan dengan al-jahim, dan kita memang tidak ingin ke situ, tidak ingin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran nikmat. Kita ingin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan soal tasyrif atau tabsyir,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira dengan kita berusaha sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk amal-amal soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.